dalam rangka thalabul ilmi. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, tema kita pada hari ini atau pagi hari ini yakni menyambut tamu yang mulia. Di antara indahnya ajaran agama Islam adalah agama kita menyeru umatnya agar menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutami masolihal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang mulia yakni menyambut tamu memang. Ya. Bahkan menyambut tamu merupakan bagian dari cabang-cabang keimanan. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan. Hari pembalasan maksudnya hari apa? Hari kiamat, hari akhirat. Di akhirat kelak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, fal yukrim dhaifahu. Maka muliakanlah tamu kalian. Dan di antara dua jenis tamu, yang pertama tamu bersifat fisik, yang kedua tamu bersifat non fisik. Contoh tamu bersifat fisik siapa jemaah? Ya seseorang yang bertamu ke rumah kita, ya dari tetangga, saudara, karib kerabat, handai taulan. Ya. Cara memuliakan yang pertama adalah dengan menyambutnya, disambut tamu tersebut. Dipersilahkan masuk, dipersilahkan duduk, kemudian dihidangkan berupa makanan, minuman. Biasanya kalau di masyarakat kita ada tamu yang keluar pertama apa? Minuman kan ya? Minuman. Berwarna apa? Bening. Ya, kadang-kadang bening, kadang-kadang berwarna. Persilahkan minum. Ini muqaddimah nih. Muqaddimah dalam ya menjamu tamu. Minum dulu Pak. Ya, minum. Kemudian keluar. Setelah itu apa biasanya? Sebagian tuan rumah menyediakan biskuit, ya kaleng-kaleng biskuit mahal tuh, kaleng-kalengnya mahal. Ya. Kemudian dipersilahkan untuk makan. Begitu dibuka isinya apa? Rengginang, keripik, ya nggak apa-apa. Ya, bismillah. Nanti pada akhirnya makanan puncaknya apa? Nasi beserta lauk pauk. Ini cara memuliakan tamu ya Mak. Yang bersifat fisik. Ya. Ada tamu yang bersifat non fisik. Contohnya apa? Tamu yang sebentar lagi menghampiri kita, yakni bulan suci Ramadan. Maka untuk memuliakan tamu tersebut, yakni bulan Ramadan, menyambutnya dengan sukacita dan riang gembira. Itulah sikap seorang muslim. Menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh sukacita dan riang gembira. Dahulu Nabi SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwasanya Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya akan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarakun. Masya Allah. Syahrun artinya apa, Bu? Bulan. Mubarakun yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini kabar gembira buat kita semua, jemaah. Dari 12 bulan yang Allah tetapkan, Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW menisbatkan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah? Kenapa jemaah? Apa yang melatar belakanginya? Kira-kira apa? Karena
turunnya Al-Qur'an itu pertama, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Yang kedua kira-kira pintu surga dibuka, ya. Kemudian pintu neraka ditutup, pelipat gandaan pahala, pengampunan dosa. Masya Allah. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Saking berkahnya jamaah, sampai orang-orang kafir pun di bulan Ramadan kecipratan berkahnya bulan Ramadan. Coba nanti ya, di bulan Ramadan, sore hari menjelang berbuka, yang jualan takjil ada nggak orang kafir? Ada nggak? Banyak. Rame apa sepi? Kenapa rame? Yang diramaikan pedagang kita dong, kaum muslimin. Meskipun bermuamalah dengan mereka boleh. Namun kalau ada kaum kita juga, kaum muslimin, diramaikan. Sampai-sampai mereka kecipratan berkahnya. Mereka jual kue kering juga tidak? Ya, nastar dan lain-lain. Banyak ya. Kecipratan berkah dari bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Ini dalil dari hadis. Adapun dari Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hukum puasa itu wajib. Baik dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, begitu juga ijma' para ulama. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Outputnya apa? La'allakum tattaqun. Ya. Indikatornya di tanggal berapa? 1 Syawal ya, Pak. Ya. 1 Syawal dan seterusnya itu outputnya bertakwa. Outputnya bertakwa. Contoh umpamanya tanggal 1 Syawal. Coba kalau kita lihat masjid-masjid kaum muslimin, tanggal 1 Syawal. Ya. Salat zuhur bapaknya. Rame atau sepi? Rame atau sepi kira-kira? Sepi ya. Salat asar gimana kira-kira? Tanggal 1 Syawal masjid-masjid kaum muslimin. Sepi. Sebagiannya sudah berani meninggalkan salat. Baru tanggal 1 Syawal bekas Ramadannya sudah nggak kelihatan. Jadi yang Allah mau itu keluar bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, takwa outputnya. Jadi masih ada bekas-bekas Ramadannya, sholat malamnya masih ada tanggal 1 Syawal. Ini kadang-kadang 1 Syawal sholat malamnya gimana? Udah, hilang Ustaz. Hilang udah. Di bulan Ramadan, Masya Allah rajin sholat malam, sholat tarawih, witir ya. Tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal, sholat malamnya sudah hilang. Belum lagi baca Qurannya gimana tanggal 1 Syawal? Baca Ustaz dalam sholat tapi baca Qurannya libur, padahal baru 1 Syawal. Allah mengharapkan la'allakum tattaqun. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka setiap harinya. Semua pintu surga. Ada berapa pintu surga jemaah? Ada 8 pintu surga, semuanya dibuka di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan dibuka sepekan hanya dua kali jemaah, atau 2 hari. Di hari apa? Senin dan Kamis. Di bulan Ramadan setiap hari, ya. Di bulan Ramadan setiap hari. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup di bulan Ramadan. Ini menunjukkan surga memiliki pintu, neraka juga memiliki pintu. Surga memiliki nama, neraka memiliki nama. Sebutkan nama-nama neraka, Pak. Neraka apa saja? Jahanam, kemudian neraka Sakor, neraka Hawiyah, ya, neraka Sa'ir, neraka Wel, ya. Ini banyak nama-nama neraka. Seperti juga surga memiliki nama. Semuanya ditutup di bulan Ramadan. Kemudian kabar gembira berikutnya, wa tuqalu fihi syayatin. Di dalam bulan Ramadan ya setan-setan dibelenggu, diikat. Namun jangan jumawa, jangan kegeeran, Pak. Ya. Karena Allah berfirman minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Kira-kira yang dibelenggu di bulan Ramadan setan dari golongan yang mana nih? Jin atau manusia? Jin. Yang manusia gimana? Oh, jadi setan tetap. Puasa mah puasa, namun dia di siang hari apa?
Rokok ngudut di siang hari tanpa uzur syar'i. Di siang hari ya, ongkang-ongkang kaki di balik tirai-tirai rumah makan tanpa uzur syar'i. Ada tidak? Ada. Minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Berarti jin bisa menjadi setan, manusia juga bisa jadi setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. 1000 bulan sama dengan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Masya Allah ya. 83 tahun 4 bulan. Padahal umur umat Rasulullah SAW, kata Nabi SAW berapa? 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat dari 70 tahun. Namun bisa kita kejar dengan setiap tahunnya di bulan Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar. 83 tahun 4 bulan. Usia kita aja belum tentu nyampe, Pak. Kepala 8. Di sini ada nggak yang kepala 8? Antum kepala 8, Pak? 8 berapa, Pak? 81, Masya Allah ya. Masih gagah, masih Allah berikan nikmat ya untuk beribadah bersama kaum muslimin, nikmat menuntut ilmu ya. Kita saja belum tentu masuk kepala 8. Namun ya, keistimewaan umat Rasulullah SAW, setiap tahunnya Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Beda dengan umat para nabi dan rasul terdahulu. Usianya panjang-panjang jemaah. Nabi Nuh usianya 1000 tahun lebih. Ya, Nabi Musa juga demikian. Namun tidak Allah berikan Lailatul Qadar. Umat Rasulullah SAW usianya memang pendek. Ya. Namun setiap tahunnya Allah berikan malam Lailatul Qadar. Nah itu kita capai, Pak. Kita ambil malam tersebut. Umpamanya 10 tahun berturut-turut dapat Lailatul Qadar. Umpamanya ya. Berarti 83 tahun dikali 10 berapa? 830 tahun. Insya Allah. Usia kita saja hanya 60 sampai 70 tahun mungkin. Man hurima khairaha faqad hurima. Ya. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Karena bulan Ramadan itu isinya kebaikan semua jemaah. Bahkan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, secara umum ketika kita menghadapi sebuah ibadah ya, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, apa yang harus kita persiapkan sebelum beribadah. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika beribadah. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lestarikan pasca ibadah. Ya, sebelum, ketika, dan pasca ibadah. Nah, kita akan bahas poin yang pertama, jemaah. Apa yang harus kita persiapkan sebelum beribadah. Dalam konteks kajian kita berarti, apa yang harus kita persiapkan sebelum masuk datangnya bulan Ramadan. Persiapan apa yang harus kita siapkan nih jemaah? Jemaah rahimakumullah, persiapan yang pertama dan utama untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan kira-kira apa jemaah? Persiapan yang pertama dan utama, dan ini skala prioritas. Kira-kira apa? Sirup dulu apa kurma dulu? Kira-kira apa jemaah? Apa? Ilmu bukan nomor 1. Ilmu iya betul, namun bukan nomor 1. Di nomor 1 kira-kira apa? Niat nanti pas malam bulan Ramadan baru niat puasa. Sehat bukan itu, jemaah. Apa kira-kira? Bukan. Yang benar boleh pulang deh. Yang pertama dan utama kata para ulama yang harus kita persiapkan adalah memperbanyak fulus. Memperbanyak doa, jemaah. Itu persiapan yang pertama dan utama. Ya. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Kemudian dalam kondisi sehat jasmani maupun
Rohani itu yang paling pentingnya, Ma. Pertanyaan, sudahkah kita berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani? Karena kalau hanya rohaninya saja yang sehat, jasmaninya sakit, kira-kira bisa maksimal tidak beribadah di bulan Ramadan? Nggak bisa, ya, Ma. Mulutnya sariawan sebelah kanan, gigi yang sebelah kiri sakit, coba. Bisa baca Quran nggak? Antum pernah sakit gigi tidak? Waduh, pusing. Itu baru dikasih sakit gigi. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Karena tidak ada jaminan kita sampai pada Ramadan tahun ini. Umpamanya ada orang H-2, H-2 sebelum masuk bulan Ramadan, ya Allah panggil, meninggal dunia, ada tidak? Ya banyak, ada, Pak. Nggak dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan merasa aman-aman saja. Tidak ada yang bisa menjamin kita masuk Ramadan tahun ini. Ya. Oleh karenanya kita meyakini bahwa satu-satunya yang kuasa mengendalikan diri kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, bayar zakat, umroh, haji, menuntut ilmu, sholat malam, semua itu tidak bisa kita lakukan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum pagi hari ini tidak bisa sholat subuh berjamaah, tidak bisa mengaji di masjid ini kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya salah seorang ulama tabi'in ya, mengatakan, yang bernama Al-Mu'alla bin Al-Fadl, dahulu para sahabat Rasulullah SAW 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu level keimanan para sahabatnya, Mak. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau kita gimana? Sudahkah kita berdoa? Tinggal berapa hari lagi, Pak? Ya, tinggal menghitung hari lah. Sudahkah kita berdoa atau percaya diri aja? Tenang aja Ustaz, tanpa berdoa pun saya sehat-sehat aja masuk insya Allah. Belum tentu. Ya. Dan ajibnya lagi, 6 bulan pasca Ramadan, mereka juga para sahabat Nabi berdoa kepada Allah agar amal-amal mereka diterima di dalam bulan Ramadan. 6 bulan pasca Ramadan masih berdoa karena khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah. Ini level keimanan sahabat. Kalau sebagian orang kita tanggal 1 Syawal sudah ngaku sebagai apa? Orok alias bayi baru lahir, Ustaz, ya. Alhamdulillah ya. Anak fitrah lagi katanya gitu ya. Seperti bayi barulah lahir. Bayi senior antum. Kenapa? Karena salah memaknai makna Idul Fitri. Ya. Kalau Idul Fitri sebagian masyarakat kita maknainya apa? Kembali fitrah kan gitu ya. Kembali suci sebagaimana bayi baru lahir. Padahal maknanya apa Idul Fitri yang benar? Kembali makan-makan setelah sebulan lamanya kita berpuasa. Fitri itu bukan fitrah. Fitri itu dari kata fatur. Fatur itu sarapan, jemaah. Hari kembali sarapan pagi setelah sebulan lamanya kita berpuasa. Makanya antum sebelum pergi melaksanakan sholat id disunahkan untuk makan. Sunahkan untuk makan, dianjurkan untuk makan. Minimal kurma dengan bilangan ganjil. Nah ini yang benar, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nabi SAW sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, memakan kurma dalam bilangan ganjil. Penerapannya di sini sebelum pelaksanaan sholat id, bukan setiap buka puasa terus makan kurma ganjil. Kalau buka puasa mau makan kurma ganjil mau genap boleh, 1, 2, ya 4 boleh. Yang ganjil itu ketika Nabi ingin melaksanakan sholat id, itu sunnahnya makan kurma dalam jumlah ganjil. Jadi kalau antum ingin mendapatkan sunnah Nabi SAW sebelum berangkat melaksanakan sholat id, minimal makan apa? Kurma ganjil berapa biji? 1, ketupatnya berapa? Makan kurma 1, ketupatnya 2 ya, sama lontong sayur. Jadi makan kurma dalam jumlah ganjil sebelum melaksanakan sholat id.
Dan di antara doa yang bisa kita tiru, yang bisa kita amalkan adalah doa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, salah seorang ulama tabi'in, rahimahullah, bahwa sebagian sahabat Rasulullah SAW ketika masuk datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa dengan doa, ada yang hafal nggak doanya? Doa yang diamalkan sebagian sahabat Nabi 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Itu doanya jemaah yang diamalkan oleh sebagian sahabat Nabi. Ya. Hafal enggak? Coba ikuti saya ya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Nah, artinya Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah antarkanlah aku sampai kepada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, atau antarkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku pada bulan Ramadan. Doa inilah yang diamalkan oleh sebagian sahabat Nabi SAW 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Kita tinggal berapa hari lagi, sudahkah kita berdoa? Nah, baca doa ini jamaah. Ya, di waktu-waktu yang mustajab, antara azan dan iqamah, ya, seperti jam malam, ketika hujan, ketika berpuasa sunnah, ketika safar, ketika zolimi, ketika di haramain, ketika sujud dalam sholat, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya. Nah, ini persiapan yang pertama, memperbanyak doa kepada Allah agar kita dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Adapun persiapan yang kedua setelah memperbanyak doa, kira-kira apa Pak? Skala prioritas nih. Memperbanyak doa, kemudian memperbanyak istighfar dan memperbaharui taubatan nasuha. Karena dosa dan maksiat itu merupakan noda bagi hati-hati manusia. Jadi kalau antum berbuat dosa, ya, hati antum ternoda, kena noda, kotor berarti. Kalau baju kita terkena noda, kotoran, cara membersihkannya mudah. Tinggal dicuci, ya dicuci, dijemur, disetrika, bersih, masuk lemari. Itu kalau baju kita terkena noda. Namun kalau hati yang terkena noda, dosa dan maksiat, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya dengan banyak-banyak beristighfar dan juga memperbaharui taubatan nasuha. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bahaya dosa dan maksiat bagi hati-hati seorang hamba. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ya. Apabila seorang hamba melakukan sebuah perbuatan dosa atau maksiat, ya, maka diberikan satu titik hitam di hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih satu titik hitam. Dosa. Ya. Kotoran bagi hati, noda bagi hati. Contoh simpel yang selalu saya berikan biasanya, nanti Jumatan ya, pergi Jumatan ya, pergi pakai sendal jepit, pulang pakai sepatu, sampai rumah baru sadar, terus dia istighfar, astagfirullah ya. Kenapa kamu istighfar? Size-nya kekecilan. Sami mawon ya. Astagfirullah ya, dia ingat dosa ya, akhirnya dia kembalikan lagi sepatunya. Nah, ini paling simpel. Nah, istighfar itu jemaah, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Makanya kata Nabi SAW, fa'idha huwa naza'a, apabila dia meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut, dia tinggalkan, wastaghfaro, kemudian dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wataba, kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, sukila qalbuh, maka Allah hapus satu titik hitamnya. Berkat apa? Istighfar dan taubat, dihapus lagi. Itulah cara membersihkan hati yang ternoda dengan dosa dan maksiat. Banyak-banyak beristighfar.
Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, aku setiap harinya beristighfar kepada Allah berapa kali? 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Padahal Allah sudah memaafkan kesalahan Rasulullah SAW yang sebelum dan yang akan datang. Bahkan sudah dijamin surga Firdaus. Kita surganya belum jelas, males istighfar. Paling-paling istighfarnya ketika apa? Sehabis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali? 3 kali kali 5 berapa? 15. Kepleset 3 kali jadi 18. Kepleset kan biasanya istighfaran. Astagfirullah. Astagfirullah. Padahal kalau tergelincir atau terpleset atau kaget, sunahnya itu bukan istighfar. Sunahnya apa? Pernah kita bahas kalau nggak salah. Baca apa? Baca bismillah. Bismillah. Pernah nggak antum kaget atau mungkin terpleset ngerem mendadak? Biasanya bacanya apa? Nggak, biasanya antum baca apa? Istighfar. Astagfirullah. Padahal sunahnya apa? Bismillah. Bismillah. Kemudian kata Nabi SAW, wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Namun apabila dia ulangi lagi perbuatan maksiat, perbuatan dosanya tanpa diiringi istighfar, apalagi taubatan nasuha, maka hatinya akan hitam legam, dipenuhi oleh titik-titik hitam. Ya, dosa ini titik hitam, nggak pernah istighfar, melakukan dosa lain titik lagi terus sampai hatinya hitam legam. Wahwaron, kata Nabi. Itulah hati yang merona. Kalau kita ada istilah pipi merona, namun dalam istilah syar'i ada hati yang merona. Merona bukan merah, namun hitam legam. Allazi dzakarallah, yang Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati-hati mereka, karena hatinya sudah tertutup oleh dosa dan maksiat, hitam legam. Sudah mungkin nggak bisa lagi diharapkan kebaikannya. Kalau dikasih nasihat, masuk kuping kanan mental lagi, masuk kuping kanan mental lagi. Kenapa? Karena hatinya sudah hitam legam. Ngangguk-ngangguk sih ngangguk kalau kasih nasihat, ya. Tapi mental lagi nasihat tersebut, nggak masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Hatinya sudah penuh dengan dosa dan maksiat. Oleh karena itu mulailah bertobat untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar ketika kita masuk bulan Ramadan, jemaah, masuk bulan Ramadan dalam kondisi dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar dari sekarang dan juga taubatan nasuha. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa memperbaharui taubatnya. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzanbalah." Orang yang bertobat dari satu perbuatan dosa, maka kata Nabi seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Itulah keutamaan taubatan nasuha. Namun bukan berarti orang sudah beristighfar, kemudian sudah bertaubatan nasuha, ya, mungkin tidak tergelincir lagi dalam dosa yang lain. Mungkin jemaah. Karena kita ini levelnya masih anak siapa? Anak Adam. Ya, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti khata', pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita beristighfar dan taubat? Kata para ulama, sampai setan menangis, Pak. Sampai setan menangis. Terus beristighfar. Dan salah satu keutamaan istighfar yakni membuka pintu rezeki. Jadi kalau rezeki antum seret, banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil berikhtiar juga. Ya. Nah ini salah satu keutamaan istighfar. Jadi persiapan yang kedua, memperbanyak istighfar dan memperbaharui taubatan nasuha. Apalagi dosa-dosa besar. Ya. Jangan sampai dosa besar itu kita bawa mati. Kalau kita bawa mati repot, Pak. Antum ingat-ingat pernah melakukan dosa besar apa? Kalau dosa kecil bisa dihapus dengan istighfar. Umpamanya apalagi dosa syirik, ya, syirik besar, itu repot. Jangan sampai dibawa mati dosa syirik besar itu. Ya. Harus ditaubati. Karena Allah berfirman, "May yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidz-dhalimina min ansar." Ya.
Sesungguhnya pelaku syirik besar itu kalau dosa syiriknya dibawa mati, belum sempat ditaubati, maka faqad haramallahu alaihil jannah. Ya. Allah haramkan surga. Meskipun penyelenggaraan jenazahnya secara Islam, ya dimandikan, dikafani, disolatkan. Namun dia mati dalam membawa dosa syirik besar, faqad haramallahu alaihil jannah. Haram baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya di neraka. Wa malil zalimina min ansor, dan dia termasuk orang-orang yang zalim yang tidak ada penolong baginya ketika diazab di api neraka. Antum ingat-ingat ya, umpamanya pernah nyimpen jimat. Jimat biasanya disimpan di mana, Pak? Oh, pengalaman ya. Di dompet biasanya kan ya, dompet ya. Atau diikat pinggang. Apalagi orang-orang zaman dulu tuh. Kalau mau ke ibu kota dibekalin dulu. Ini biar kamu ya penglaris, buat penglaris kamu, buat pengasihan kamu, biar enteng jodoh. Taruh di dompet kamu. Kalau ke toilet kira-kira gimana? Jangan dibawa masuk ke toilet. Biasanya kan seperti itu. Ah, ini harus ditaubati, jangan sampai dibawa mati. Antum pernah pergi ke dukun ya, untuk masang buntut sapi ya, minta nomor dan sebagainya. Ah, ini syirik besar. Ke kuburan, minta-minta kepada kuburan. Baca-baca majalah, ada majalah, di dalam majalah tersebut ada zodiak kan gitu ya, zodiak. Kemudian cok gali cok digali-gali, cocok bintang saya Virgo umpamanya. Ya. Dilihat bintang Virgo itu apa? Oh, rezeki seret, hidup mumet. Kok cocok ya akhirnya. Nah, ini harus ditaubati, Pak. Jangan sampai dibawa mati, repot dibawa mati. Ya. Dosa kepada kedua orang tua, dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar ya. Dosa besar. Ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu dosa besar. Kalau dalam kitab Al-Kabair itu urutan 2, Pak. Dosa besar urutan 2 setelah syirik besar, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Itu juga harus ditaubati. Jangan sampai dibawa mati. Nah, ini persiapan yang kedua, yakni memperbanyak istighfar dan taubatan nasuha. Kemudian persiapan yang ketiga, setelah memperbanyak doa, memperbanyak istighfar dan taubatan nasuha, persiapan yang ketiga kira-kira apa? Doa udah, istighfar sudah, taubat sudah. Yang ketiga kira-kira apa? Ilmu bukan, nomor 3. Niat nanti malamnya, besoknya puasa niatnya malamnya, niat Ramadan. Ketiga kata para ulama, mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Karena kenapa? Sesuatu yang dilakukan mendadak itu biasanya hasilnya tidak maksimal. Ya. Karena manusia menjadi baik itu tidak bisa dilakukan secara instan. Berproses, jamaah. Kita jadi orang baik itu ada prosesnya. Nggak bisa tiba-tiba jadi orang baik. Ya. Salah satu kebaikan itu sabar, jemaah. Dan Nabi bersabda perihal sabar, Nabi mengatakan, wa may yatasabbar yusabbarhullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, yusabbarhullah. Allah jadikan dirinya seorang penyabar. Berarti sabar itu butuh latihan. Sabar butuh latihan. Wa may yatasabbar yusabbarhullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, niscaya Allah jadikan dirinya seorang penyabar. Jadi sabar itu butuh latihan. Di antara latihan sabar apa kira-kira? Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was salat. Sabar dulu baru bisa salat antum. Oleh karenanya bukan salat dulu terus sabar menanti pahala, tidak. Sabar dulu baru salat. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, kemudian sholat. Karena kalau kita tidak sabar, maka kita tidak bisa beribadah. Sabar dulu baru sholat, sabar dulu baru bisa sedekah, sabar dulu baru bisa berbakti kepada kedua orang tua, sabar dulu baru bisa umroh, sabar dulu baru bisa haji. Sabar. Dan sabar butuhlah latihan. Di antara bentuk latihan sabar adalah apa? Ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan masing-masing orang itu ujiannya berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Level ketakwaannya. Beda-beda. Ya.
Dan umumnya ketika masuk bulan Ramadan, ya ada dua amalan besar yang butuh kesabaran. Dua amalan besar yang butuh kesabaran. Kalau tidak kita latih dari sekarang, khawatir kalah kita begitu masuk bulan Ramadan. Pertanyaannya, dua amalan besar tersebut apa kira-kira? Yang butuh kesabaran. Mesti latihan dari sekarang nih. Harusnya bulan-bulan sebelumnya. Yang pertama kira-kira apa? Puasa. Ya. Puasa butuh sabar tidak? Butuh sabar. Menahan ya, rasa lapar, rasa haus di siang hari. Plus menahan lisan. Ya. Dari apa? Dari membicarakan orang lain, dari ghibah, dari fitnah, namimah, julid, nyinyir. Lisannya diam, jempolnya nggak bisa diam. Ngetik-ngetik ya kata-kata macam-macam ya di handphone, di medsos. Harus sabar jemaah. Dilatih dari sekarang. Latihannya gimana Ustaz? Dengan puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayamul Bid, dilatih. Jadi begitu masuk bulan Ramadan nggak kaget, oh sudah latihan saya. Latihan puasa sunnah. Ini amalan yang pertama yang butuh kesabaran di bulan Ramadan. Amalan kedua, kira-kira yang butuh kesabaran di bulan Ramadan apa setelah puasa? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran. Ya, Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Kalau antum baca Quran itu perintah dari Allah, tartil. Tartil itu kalau di Al-Quran terjemahan diterjemahkan perlahan-lahan dan tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, dalam as-sunnah dikatakan oleh istri-istri Rasulullah, sifat tilawah Nabi itu ayatan-ayatan. Maksudnya apa Ustaz ayatan-ayatan? Satu ayat, satu ayat. Ya, Nabi seumur hidupnya tidak pernah wasol. Wasol itu menyambung antara satu ayat dengan ayat berikutnya, nggak pernah. Ya, seumur hidupnya. Setiap akhir ayat waqaf. Umpamanya, fawailul lil musallin. Waqaf. Sebagian imam nggak mau waqaf. Wasol terus. Nabi fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Akhir ayat waqaf, ya waqaf. Seumur hidupnya nggak pernah wasol. Harus sabar tuh baca Quran. Tartil, fasih, ya, saatan, saayat demi saayat. Begitu juga yang jadi imam harus sabar. Jangan nanti bulan tarawih itu Al-Fatihahnya satu nafas. Ada nggak yang imam Al-Fatihah satu nafas? Nah, nanti setelah salam dinasihatin, Pak Imam sabar ya. Ayatan gitu. Satu ayat demi satu ayat. Sabar. Baca Quran butuh kesabaran. Menahan rasa kantuk ketika membaca Al-Quran. Juga butuh kesabaran. Ada orang yang kuat baca Quran 60 menit. Ya. Itu pakai ta'awudz tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, 60 menit. Ada juga yang paling hanya berapa menit? 30 menit. Ya. Ada yang hanya 15 menit. Ada yang lowbat hanya berapa? 5 menit. 5 menit udah siwer, Pak. Ya. Yang tadinya tak titiknya 2 di atas kok tiba-tiba pindah ke bawah gitu. Kok jadi ya? Baru 5 menit. Padahal semuanya pakai baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun daya kuat itu beda-beda. Daya tahan membaca Quran beda-beda. Ada yang hanya 5 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit, bahkan ada yang 2 jam. Kuat, Masya Allah. Pakai ta'awudz. Cuman yang aneh bin ajaibnya, kalau antum buka gadget, buka handphone, pakai ta'awudz nggak, Pak? Pernah nggak buka handphone ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak pernah kan ya? Ada yang pernah? Oh, kalau yang pernah top banget. Setiap buka handphone, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak pakai ta'awudz, buka gadget, kuat berapa lama coba? Wah, nggak kerasa Ustadz, bisa 1,5 jam. Ngantuk nggak? Enggak, malah makin terang matanya. Bahkan di tempat gelap gitu kan. Makanya kadang-kadang istri itu bingung, kok suami saya bersinar di malam hari dalam selimut. Waktunya main handphone gitu ya. Sinar handphone. Nah itu. Makanya baca Quran juga harus sabar. Dilatih dari sekarang. Sehari umpamanya punya target berapa? Gak usah muluk-muluk lah. Yang penting continue.
Kalau sejus Ustaz, oh bagus kalau 1 juz. Ya minimal 1 lembar. 1 lembar itu 2 halaman. 1 halaman kalau di Rasm Utsmani 15 baris. Berarti kalau 1 lembar dapat 30 baris tuh. 15 dikali 2, 30 baris, Masya Allah. Ya. Pemanasan dari sekarang dulu. Oh dapat alhamdulillah 1 lembar, 1 lembar besok 1 lembar. Ustaz nggak bisa ya udah 1 halaman. Ya 1 halaman. Ustaz nggak bisa juga ya udah 5 baris lah, 5 baris. Nggak bisa juga ya udah 1 ayat. Boleh nggak setiap hari baca 1 ayat? Boleh. Ya. Hari Senin, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alhamdulillah tutup. Ya. Senin tuh. Ya. Selasa, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alhamdulillah dapat ayat. Boleh tidak? Boleh. Saat dicibir sama teman, nggak jadi masalah, jangan digubris, mau nyibir terserah. Daripada tidak baca Quran sama sekali. Fokus 1 hari 1 ayat sampai mati, Allah lebih cinta. Ya, sedikit namun continue daripada banyak terus kapok. Ya, akhir baca Quran 2 juz langsung ya. Setelah itu kapok. Ya, ngedumel terus, capek juga ya baca, ngedumel terus ya. Ya. Akhirnya seminggu libur baca Quran. Allah nggak suka beramal seperti itu. Lebih baik sedikit namun continue. Sedikit continue. Dilatih dari sekarang jemaah. Ya, dilatih dari sekarang. Itu 2 amalan besar yang butuh kesabaran. Puasa dan juga baca Quran harus sabar. Ya. Dan bacanya jangan sembarangan jemaah. Karena kalau dalam Islam tuh Allah tidak menilai banyaknya amalan, tidak. Namun liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling ahsan amalannya, yang paling baik amalannya. Para ulama ahli tafsir menafsirkan yang paling baik amalannya maksudnya yang paling mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal tilawah berarti kita lihat sifat tilawah Nabi itu seperti apa. Oh Nabi itu tartil, ya perlahan-lahan, tenang, tidak tergesa-gesa. Kemudian ayatan, 1 ayat demi satu ayat. Nah, kita ikut. Dengan tajwid, nggak sembarangan. Ya bukan pokoknya saya harus 2 juz. Ya, nggak peduli, pokoknya saya harus 2 juz. Bacanya berantakan atau enggak peduli. Ini salah ya. Allah menilai itu bukan kuantitas amalan, namun apa kualitas. Yang dilihat kualitas amal soleh, bukan kuantitas, bukan banyak-banyakan enggak. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, persiapan yang keempat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yakni tekad. Nah, tekad untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan Ramadan tahun yang lalu. Harus punya tekad, harus punya target jamaah. Ya Allah, apabila hambamu ini masuk bulan Ramadan tahun ini, aku bertekad untuk menghatamkan Al-Quran berapa kali? Kalau yang Ramadan tahun lalu belum sempat khatam, berarti harus punya tekad minimal 1 kali. Tahun lalu sudah khatam umpamanya 1 kali, berarti tahun ini berapa kali? Kali juga. Ya 2 kali lah. Ya 2 kali. Tahun lalu 2 kali, sekarang 3 kali. Terus ya ada perkembangan, ada kemajuan. Ya, dibikin target. Oh, kalau saya mau khatam 1 kali, berarti sehari saya harus baca berapa lembar nih? Nah, ditarget. Ya. Hari pertama bulan Ramadan, oh alhamdulillah nih, memenuhi target. Antum bikin tabel, checklist. Goal, alhamdulillah hari pertama. Ya. Hari kedua, alhamdulillah goal, terus goal. Ya. Ini namanya proyek akhirat. Antum kan punya proyek dunia. Ya. Misalnya hari ini belum punya motor, baru punya sepeda Ustadz. Saya targetkan berapa bulan lagi punya motor umpamanya. Pokoknya 3 bulan lagi punya motor ya. Ditargetkan 3 bulan lagi punya motor. Benar punya motor tuh. Gol, motor, alhamdulillah. Setelah punya motor kira-kira puas tidak? Enggak. Ditargetin lagi punya mobil. 2 tahun lagi saya harus punya mobil. Benar 2 tahun lagi punya mobil, gol. Checklist lagi, alhamdulillah punya mobil. Setelah punya mobil, kebetulan rumah masih ngontrak. Ditargetkan saya harus punya rumah 5 tahun lagi.
5 tahun kemudian betul dia punya rumah, akhirnya apa? Gol. Wah, semuanya gol. Proyek akhirat, proyek dunia gol. Nah sekarang mindsetnya dirubah. Proyek akhirat gimana nih? Ya. Baca Quran kita targetkan sehari berapa lembar atau berapa juz. Ya. Nah itu kita bikin bagan tabel. Harus punya target. Jadi kalau memang kita tekadnya mau khatam 1 kali, berarti kita harus punya strategi. Setiap hari harus baca berapa lembar. Ramadan tahun lalu sedekahnya bolong-bolong. Ya. Nah Ramadan tahun ini Ustadz kebetulan saya dikasih rezeki oleh Allah. Berarti sedekahnya setiap hari itu. Ya. Kalau nggak punya fulus gimana bisa sedekah nggak? Bisa, minimal apa? Senyum. Jadi kalau ada orang senyum terus antum nggak punya fulus ya. Sedekahnya dengan senyum. Jadi nggak punya fulus juga bukan berarti nggak bisa sedekah, senyum. Atau berbuat baik kepada manusia. Kata Nabi SAW, kulu ma'rufin sodakoh. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Karena sedekah itu lebih umum dibandingkan infak. Kalau infak itu ditunaikan dengan harta, sedekah lebih umum lagi. Tidak melulu dengan harta. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Ya. Apalagi jamaah rahimakumullah ya, memberikan makan umpamanya kepada orang yang berbuka puasa, Masya Allah. Ya. Utamanya seperti apa? Mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Jadi bikin target-target Ramadan tahun ini agar lebih baik dibandingkan Ramadan tahun yang lalu. Kalau bisa sedekah setiap hari, ya, baca Quran 1 hari yang mungkin dapat 5 lembar, Masya Allah ya, biar bisa mengejar target misalnya khatam 1 kali atau 2 kali. Jadi keluar betul-betul outputnya la'allakum tattaqun. Namun jangan tanggal 1 Syawal terus libur baca Quran, enggak. Iya. Mentang-mentang tanggal merah terus ikut baca Qurannya juga tanggal merah libur. Sholat malamnya juga ikut tanggal merah libur, Ustaz, tanggal merah. Jadi semuanya libur semua. Sampai-sampai sholat wajibnya pun ikut libur. Baru tanggal 1 Syawal, 2 Syawal sudah ada yang berani-berani meninggalkan sholat wajib, ada tidak? Ada jamaah. Bulan Ramadan, wow, Masya Allah, ke masjid ya. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah ya, yang terakhir, pahamilah fikih Ramadan. Pahamilah fikih Ramadan. Jadi nggak ada ruginya belajar, dibuka lagi buku fikihnya, kitab Asyam. Ya, belajar apa saja sih syarat sah puasa, rukun puasa, pembatal-pembatal puasa yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, adab-adab berpuasa apa saja, di antaranya sahur, ya. Tasahharu fa inna fis suhuri barokah, kata Nabi. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur tersebut terdapat keberkahan. Dan seseorang dianggap makan sahur meskipun hanya meminum seteguk air putih sudah dianggap makan sahur. Ya. Ada nggak orang mau sahur nggak punya makanan? Ada, hanya punya air putih saja. Ada. Ya. Minum itu sudah termasuk makan sahur. Ya. Yang lebih sedih lagi ketika itu ada di salah satu acara ya di channel TV Timur Tengah, itu ada orang penelpon bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, apabila waktu berbuka bolehkah saya tidak berbuka puasa? Ya, karena saya tidak mendapati makanan, saya tidak punya apa yang harus saya makan dan yang harus saya minum. Jadi makanan nggak punya, minuman nggak punya, bolehkah saya melanjutkan puasa saya? Syekhnya mendengar pertanyaan itu nggak bisa jawab ya, Mak. Hanya bisa apa? Menangis, nangis Syekh. Allah ya. Sampai ada ya seseorang seperti itu di belahan dunia yang lainnya, jemaah. Buat buka nggak ada makanan, nggak ada minuman. Akhirnya pertanyaannya, bolehkah saya melanjutkan puasa saya sampai sahur terus? Gimana sebagian kita ketika berbuka melimpah ruah makanannya, banyak. Ada gorengan, terus ada apa lagi? Kolak. Sebelum buka udah semangat banget tuh nyarinya. Ya, ada es campur, es teler ya. Semua es-esan ada di situ. Bakwan, goreng-gorengan ada, sampai penggorengannya ada di situ. Iya. Kemakan semua nggak kira-kira? Enggak, baru nyeruput teh manis sama kurma udah, oh kenyang ya. Jadi hati-hati, jangan berlebihan, jangan israf jemaah, jangan mubazir juga. Kadang-kadang pengeluaran di bulan Ramadan malah lebih apa? Lebih banyak, ya enggak? Padahal puasa, kok tiba-tiba lebih banyak pengeluaran, makanya hati-hati jemaah. Jangan tabzir itu mubazir. Jangan juga israf, berlebih-lebihan. Iya. Jadi begitu buka, cukup dengan air putih dan kurma saja dulu.
Setelah itu sholat maghrib. Sholat maghrib. Dan Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya, memuji ilmu dan mengatakan kepada muridnya Kumail bin Ziyad. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta, kata Ali. Apa alasannya? Al ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu itu yang akan menjagamu, insyaallah jemaah. Betul. Orang yang memiliki ilmu, yang menjaga dia adalah ilmunya. Umpamanya mau wudu, berarti dia sudah tenang karena memiliki ilmu sifat wudu Nabi. Mau sholat tenang karena sudah mengetahui sifat sholat Nabi. Mau masuk bulan Ramadan pun tenang karena sudah tahu sifat puasa Nabi SAW. Ilmu akan menjaganya dari panasnya api neraka. Wa anta tahrusul mal. Sedangkan harta engkau yang menjaganya. Orang kalau punya harta, harta yang menjaga orang tersebut atau orang tersebut menjaga hartanya? Orang tersebut menjaga hartanya. Semakin banyak harta, semakin tenang atau gelisah? Gelisah. Gelisahnya takut kenapa? Takut dirampok, dibegal, dan seterusnya. Maka sebagian rumah tuh pasang apa? Sisi TV, bikin pos satpam di rumahnya. Ada nggak rumah yang pakai pos security? Banyak ya. Rumah. Bahkan ada 2 tuh, di sudut sana sama sudut sini. Ya. Tetap aja kemalingan. Tetap aja kemalingan ya. Ada pos security. Tambah lagi pemeliharaan anjing. Lengkap sudah CCTV, security sama anjing. Bisa nggak kerampokan? Ya bisa juga kerampokan. Perampokan bisa juga. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah ya 5 persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada waktu sedikit kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan jamaah? Silakan. Jelas ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita ya silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara terhadap orang tua yang sudah meninggal? Iya. Kalau sudah meninggal berarti kan kita tidak bisa minta maaf ya kepada orang tua, maka cara bertobatnya ya kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dosa kemudian dia mengambil wudhu dan menyempurnakan wudhunya, memperbagus wudhunya, kemudian dia dirikan sholat 2 rakaat dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Dan para ulama mengatakan ini namanya sholat sunnah taubat. Dan sholat sunnah taubat itu bukan rutinitas jemaah. Bukan setiap malam mau tidur terus sholat sunnah taubat, nggak bisa seperti itu. Kondisional. Sholat sunnah taubat itu kondisional. Habis melakukan dosa besar atau mungkin teringat dosa besar yang belum sempat tertaubati ya teringat, maka ambil wudhu, sholat 2 rakaat sholat sunnah taubat. Jadi banyak-banyak beristighfar dan memperbarui sholat sunnah taubat. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang mungkin pernah durhaka kepada kedua orang tua. Memang kalau kita berbuat dosa, menzalimi makhluk diantaranya manusia ya, maka harus minta dihalalkan sebenarnya. Minta maaf sama orang tua, namun berhubung orang tua sudah meninggal dunia, maka kita banyak-banyak beristighfar, kemudian taubatan nasuha, kemudian juga bersedekah dengan niat mengatasnamakan orang tua, menyebut kebaikan-kebaikan orang tua, ya, kemudian menyambung tali silaturahim kepada saudara-saudara dari orang tua, kepada karib kerabat, kepada sohib-sohibnya. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi dengan taubatan nasuha, dengan banyak istighfar, mudah-mudahan ya dosa kita yang pernah durhaka kepada orang tua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya. Salat sunnah taubat sepanjang pengetahuan saya tidak boleh berjamaah karena dosanya masing-masing berbeda-beda. Dia berbeda-beda. Jadi dilakukan itu sendiri-sendiri. Habis melakukan dosa besar umpamanya ya, habis durhaka sama orang tuanya nangis, anaknya masuk kamar terus sadar, astagfirullah, ya ampun ibu saya sampai nangis, saya minta motor. Kan ada anak minta motor sampai ngebunuh orang tua, ada nggak? Aduh, masya Allah, dengan sekarang Pak ya, kayak nyawa nggak ada harganya. Bahkan orang tua kandungnya pun dibunuh. Umpamanya ada seorang anak dia buat durhaka sama orang tua,
Anaknya marah masuk kamar ngebanting pintu, tiba-tiba sadar jemaah. Di satu waktu dia sadar, astagfirullah, dia istighfar, kemudian minta maaf dulu sama orang tua tuh. Ayah, ibu, saya minta maaf ya tadi udah buat ibu sedih dengan kata-kata saya, dengan sikap saya. Nah setelah minta maaf, kemudian sholat taubat. Jadi taubat itu bisa dengan istighfar, dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Dengan lisan itu istighfar diiringi taubatan nasuha, astagfirullah wa tubu ilaik, astagfirullah wa tubu ilaik. Bisa dengan juga perbuatan, yaitu salat sunnah atau taubat setelah melakukan dosa besar. Dan sepanjang pengetahuan saya, ya tidak pernah Nabi SAW dan para sahabat menganjurkan oleh melakukan sholat taubat secara berjamaah. Jadi sendiri-sendiri saja sholat taubat. Jadi antum ingat-ingat Pak, karena dosa itu salah satu faktor penghalang doa. Doa kita tak kunjung dikabulkan oleh Allah, ya, lantaran ya, dosa yang belum sempat ditaubati oleh kita. Antum ingat-ingat pernah dosa apa nih? Dosa besar apa nih? Kalau lupa ditaubati, segera ditaubati. Jangan sampai dosa besar tersebut dibawa mati. Kalau dibawa mati repot ya. Kalau dosa kecil bisa istighfar ya, melakukan amal soleh dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa Ramadan itu dapat menghapus dosa-dosa kecil di masa lalu. Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah. Namun kata para ulama yang dimaksud dosa-dosa kecil saja. Dosa besar nggak bisa ya, Mak. Dosa besar dengan taubatan nasuha. Jadi jangan dipikir membuat orang tua menangis itu dosa kecil, enggak. Itu nomor 2 setelah syirik besar. Ya, dengan sikap kita orang tua sedih, dengan perkataan kita orang tua tersinggung nangis, ya, maka jangan lupa untuk ditaubati dosa kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya, Pak, silakan, Pak. Selama ini saya terawih masjid yang Iya. ada ustaz yang punya Hmm. Iya. Baik, memang jumlah rokaat tarawih itu ada beberapa dalil ya, Pak ya. Yang pertama sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khifta subha fa'autir biwahidah. Apabila kalian khawatir masuk waktu subuh, maka berwitirlah meskipun hanya 1 rakaat. Ini menunjukkan sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat, 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain, kalau nggak salah dari Aisyah, Aisyah pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam itu 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, kemudian 3, 4, 4, 3. Ya, jadi ada 2 dalil. Namun saya lebih condong kepada sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Terutama sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, seperti itu. Karena saya pernah juga punya pengalaman jadi imam ya. Tiba-tiba dia bilang, Pak Ustadz di sini 4-4-3 ya. 4-4-3. Oh iya siap. Kalau 4-4-2 main bola. Ini 4-4-3. Oh iya 4-4-3. Namun efeknya apa kalau 4-4-3 itu sebagian jamaah tuh capek ya, Pak. Apalagi kalau imam bacanya panjang ya. 4 rakaat, Al-Fatihah terus baca surat panjang sampai 4 rakaat. Sampai sebagian makmum itu begitu selesai salam setelah 4 rakaat pertama itu agak susah bangun tuh habis. Sampai sebagian dibantuin seperti itu. Ya. Namun saya lebih cenderung kepada pendapat 2-2. Ya. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Biasanya yang 4-4-3 di mana? Di sini ada juga ya. Oh di sini 4-4-3 ya, ada 4-4-3. Oh di sini ya 4-4-3. Namun yang saya lebih cenderung kepada pendapat yang 2-2-2-2. Biasanya di Masjid Muhammadiyah biasa 4-4-3. Biasanya. Persis ya. Persis 4-4-3. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi jemaah? Iya, Pak. Ah. Iya. Iya.
Berbuka tidak perlu berwudu dulu, ya. Nanti kehabisan makanan nanti. Jadi langsung buka saja ya. Pertama, ada berbuka itu baca basmalah dulu. Bismillah, minum dulu. Jangan makan kurma dulu. Bismillah, minum ya. Setelah itu baca apa? Zahabat dhama'u wa talatil uruq wa sabatal ajru'in. Insyaallah baru makan kurma. Kurma. Dan makan kurma yang benar ternyata yang saya juga belum lama tahu jamaah. Jadi cara makan kurma yang benar tuh dicuci dulu ternyata. Serius, karena khawatir mengandung pestisida, jamur dan sebagainya. Yang dicuci kurma yang mau kita konsumsi saja, bukan sekerdus kemudian dicuci enggak. Ya. Umpamanya kita siapkan untuk buka 5 kurma umpamanya atau 6 ya. Nah, itu dikupas dulu, bijinya dibuang ya, dikupas, bijinya dibuang kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Karena khawatir di situ ada unsur pestisida, ada jamur, ada mikroba, ada bakteri, dicuci dulu. Itu cara mengkonsumsi kurma yang benar. Ternyata seperti itu. Saya juga baru tahu. Kalau kita kan gimana? Langsung ya, langsung campur debu knalpot ya dan sebagainya, langsung makan. Ternyata dicuci dulu. Sama seperti konsumsi buah yang lainnya dicuci dulu. Ya dicuci dulu. Jadi dikupas, bijinya dibuang, dicuci. Hanya kurma yang akan kita konsumsi yang dicuci. Bukan satu kardus terus dicuci, jangan. Iya. Nah, itu cara konsumsi kurma yang benar ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak apa-apa langsung makan, nggak usah wudhu dulu sebelum buka. Ya. Sebelum sholat maghrib. Karena berbuka puasa dengan makan itu tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan wudhu. Namun kalau ada makanan nyelip dalam sholat, terus kita cari kesempatan dalam kesempitan ya, kita telan itu bisa khawatir batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Sama juga ketika berpuasa ya. Kemudian ternyata masih ada daging-daging yang nyelip di gigi kita nih. Jam 9 pagi ya kesempatan dalam kesempitan. Rumahnya nih daging yang nyelip ditelan ya batal itu. Hati-hati ya, jemaah. Hati-hati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi nggak jemaah? Cukup? Ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Pak. Ya, siap.